Hari ini kita akan bahas step-step dalam pembuatan database. Di dalam pembuatan database itu ada beberapa cara. Yang satu, kita menggunakan normalisasi, artinya data itu sudah ada, kita iris datanya, kemudian tabelnya kita normalkan. Kemudian yang kedua, kita merancang menggunakan entity relationship diagram, jadi menggunakan ER model. Jadi kita memodelkan dulu database-nya, setelah itu kita baru buat konsepnya, terus buat nanti ada konsep data model sama physical data. Jadi konseptual itu ya konsepnya. Kemudian kita generate jadi physical, jadi bentuk database-nya nanti. Nah, tujuan untuk mempelajari konsep ER model ini, yang pertama kita akan kenalkan notasi-notasi ER diagram. Nanti ada bentuk-bentuknya akan kita kenalkan, kemudian kita akan pahami entity atau entitas, atribut, kemudian entity set, kemudian ada macam-macam key, ada primary key, ada foreign key. Kemudian kita akan juga mempelajari tentang hubungan antara entitas menggunakan relasi. Kemudian akan kita jelaskan juga tentang kardinalitas. Itu ada 1 ke 1, 1 ke n, atau mm. Kalau kita Inggriskan itu one to one to many to one, atau many to many. Ya, kita akan kenalkan langsung ER model ya. Pemodelan sistem database dapat dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual, yaitu menggunakan entity relationship diagram atau disingkat ERD ya. ER diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen serta relasi antara objek tersebut. Kemudian ER diagram digunakan oleh seorang sistem analis. Sistem analis itu adalah orang yang tugasnya untuk menganalisa sistem. Jadi kebutuhannya apa, itu nanti sistem analis yang merancang. Model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan data yang terdiri atas entitas dan relasi. Jadi sebuah database itu dapat dimodelkan entitas dan relasi. Itu yang di luar sudah masuk. Oke, kita akan jelaskan tentang entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada atau eksis dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Jadi objek adalah sesuatu yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Jadi objek itu benar-benar berbeda. Itu namanya entitas. Entitas ada yang bersifat konkret atau nyata, seperti orang, itu pegawai, mahasiswa, dosen,
itu konkret ya, tapi dalam bentuk orang. Entitas juga bisa dalam bentuk bukan orang, kayak barang seperti buku, perusahaan. Nah, ini sifatnya abstrak. Ada seperti kejadian mata kuliah, pekerjaan, status, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki ciri yang disebut dengan atribut. Jadi setiap entitas mempunyai atribut atau yang mencirikan sebuah entitas. Kalau mahasiswa biasanya punya NRP, punya nama, alamat. Kalau siswa biasanya punya NIS, nama, alamat, tempat lahir, dan lain-lain. Pokoknya yang mencirikan bahwa itu siswa. Contoh lain misalkan bukan siswa buku, misalkan buku biasanya punya nomor, judul buku, punya pengarang. Nah, itu namanya apa? Atribut. Oke. Setiap atribut memiliki kunci atribut yang disebut key atribut. Nah, key ini bersifat unik, uniknya tidak mungkin sama. Contoh misalkan yang kita buat key itu nomor KTP. KTP itu mungkin nggak sama dengan yang lain. Harusnya tidak mungkin, karena itu tidak bisa duplikat. Kecuali dia hidup terus mati, nggak jadi mati, mungkin KTP-nya double mungkin, namanya ganti tipe sama. Itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kemudian beberapa atribut juga dapat ditetapkan sebagai calon kunci atau kandidat key. Jadi misalkan ada atribut-atribut yang kira-kira cocok buat calon-calon kunci kandidat key. Ini ya. Nanti model yang akan kita buat biasanya itu kebanyakan orang menggunakan yang paling banyak itu Elmasri, karena ini gampang untuk dipahami. Tapi nanti ketika praktek kita akan juga akan mempraktekkan ERD ini di Power Designer ya. Power Designer nanti akan kita buat namanya CDM, Conceptual Data Model. Nanti kalau sudah jadi, nanti akan kita generate menjadi PDM atau Physical Data Model. Ini ya model Elmasri. Entitas disimbolkan dengan tanda persegi panjang. Entitas ini bisa benda mati atau benda hidup. Kalau untuk database ini bisa benda mati atau benda hidup. Tapi kalau untuk misalkan diagram nilai data flow diagram, itu harus orang atau mesin, tidak boleh benda yang mati. Buku tidak boleh. Kalau ini boleh, boleh ya. Ada misalkan perpustakaan, itu entitasnya apa? Di perpustakaan itu ada apa ya? Ada petugas, pengunjung, buku. Nah, itu bisa jadi entitas buku gitu ya, karena itu bukan benda hidup, tapi bisa untuk entitas. Oke, ini ya lampangannya, simbolnya. Relasi menggunakan apa ini? Bilang itu 4 ya. Kemudian atribut menggunakan elips untuk elips. Ini contohnya ya.
Contoh, entitas karyawan, dia punya atribut nomor induk pegawai dan nama. Ya, contoh entitas ada karyawan, ada pendamping. Atributnya nik, nama. Ya. Nah, di sini dijelaskan ada entitas lemah. Adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas yang lain. Dia tidak memiliki key atribut. Entitas tempat bergantung disebut identifying atau owner. Nah, ini entitas, ini pendamping ini ya, pendamping. Kalau nggak ada karyawan berarti tidak ada pendamping. Kalau karyawan hilang berarti pendamping ikut hilang. Ini disebut entitas lemah. Jadi keberadaan pendamping ini bergantung dengan adanya karyawan. Kalau karyawannya tidak ada, pendampingnya ikut tidak ada. Kalau yang ini entitas yang kuat, yang biasa, ya, ini lemah. Baik, kita langsung ke sini. Relasi. Entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Antar entitas ini berhubungan, dihubungkan dengan tanda ini. Tanda apa namanya? Belang tepat ya. Ya. Atau wajib ya, wajib. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah apa? Mengambil. Hubungan gunakan dengan kata kerja ya. Mengambil. Kata kerjanya aktif ya. Jangan pasif. Mata kuliah diambil mahasiswa. Itu jangan ya. Pakai yang aktif saja. Mahasiswa mengambil mata kuliah. NRP itu apa? Atribut. Nama juga atribut. SKS atribut juga ya. Nah, setelah terjadi relasi ini mempunyai kardinalitas. Jadi antara mahasiswa dan ruang kuliah juga mempunyai kardinalitas. Ini contoh ya. Pria menikah wanita. Pria berhubungan relasinya dengan wanita yaitu dengan menikah. Satu itu artinya one to one. Satu pria menikah dengan satu wanita. Ya. Satu fakultas mengatur banyak jurusan. One to many. Banyak ruang kuliah menempati, ini bacanya dari sini, mahasiswa menempati ruang kuliah. Banyak mahasiswa menempati banyak ruang kuliah. Banyak siswa menempati banyak kelas. Ya, sama yang pindah dari kelas ini, kelas sana, itu ya maksudnya ya. Ini namanya kardinalitas. Ada one to one, hubungannya satu ke satu. One to many, satu ke banyak. Many to many. Nah di situ harusnya hurufnya n. Karena sama, biar beda dikasih m. Jadi harusnya itu n, tapi biar enak dikasih m. Jadi n.
Wis dari sini ngerti apa belum? Ngerti ya? Entitas dilambangkan dengan persegi panjang. Kemudian atribut elips. Kemudian antara entitas dihubungkan dengan tanda bola ketupat. Hubungan antara entitas menggunakan kata kerja aktif. Nilai kardinalitas ada one to many, many to one. Many to many, sorry. Wes, ada pertanyaan? Ini bisa bolak-balik ya, one to many atau many to one ya. Kalau one to one kan dibalik pancet ya. Wes, ada yang ditanyakan? Hubungannya ini bisa tiga entitas berhubungan juga bisa ini ya. Tapi kalau ditanya hubungan kardinalitas berarti satu-satu ya. Supplier ke komponen, komponen ke gudang, gudang ke sini gitu ya. Hubungannya tetap satu-satu. Many to many, many to many, many to many ya. Ini ya. Ini kalau one to one itu dari satu ke satu, many to one dari banyak ke satu, many to many dari banyak ke banyak. Wis, dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, materi ini akan saya share sebentar lagi di Classroom. Untuk yang di rumah bisa lanjut membaca dengan detail di Classroom ya. Nanti akan saya upload. Nanti untuk yang di sini saya akan jelaskan lagi secara sampai Anda paham. Kalau paham bisa dikerjakan di rumah dan bisa membantu menjelaskan ke teman yang lain. Ya. Ya, saya kira cukup sekian yang di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.